Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakia dengan NIM 01010282428088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objek PPN dan PPNBM pada UMKM. Tahu nggak sih, ada salah satu brand muslimah yang paling disukai dan diminati di Indonesia, terutama di kalangan remaja seperti kita, yaitu Taibaimin. Taibaimin merupakan sebuah entitas bisnis yang bergerak pada bidang fashion dan juga kecantikan. Nah, produk yang ditawarkan itu terdiri dari berbagai model hijab, abaya, sweater, kardigan, manset, inner hijab, dan lain sebagainya yang menawarkan berbagai bentuk, warna, dan juga motif yang menarik. Nah, proses bisnisnya itu dimulai pada tahap perencanaan dan pengembangan produk, produksi, distribusi dan penjualan, promosi dan juga pemasaran, hingga evaluasi dan pengembangan yang berkelanjutan. Taibaimin juga memiliki distribusi yang cukup luas, baik itu dari toko fisik maupun dari platform digital seperti Shopee, TikTok, YouTube, dan juga Instagram yang memungkinkan dapat dengan mudah dijangkau oleh para konsumennya. Nah, melalui media sosial ini, Taibaimin tidak hanya melakukan promosi penjualan, tetapi juga dapat berhubungan dengan baik dengan para komunitasnya, berbagi tips berpakaian dengan baik, dan juga berbagi konten yang inspiratif. Selanjutnya kita masuk ke materi PPN dan juga PPNBM. Jadi, seluruh produk yang ditawarkan oleh Taibaimin mulai dari hijab, abaya, kardigan, sweater, dan juga jaket anti UV diklasifikasikan sebagai barang kena pajak karena sesuai dengan definisi BKP pada pasal 4 UU PPN. Jadi, setiap penjualan wajib dilakukan pemungutan pajak pertambahan nilai dengan tarif sebesar 11%. Nah, tarif ini berlaku sesuai dengan dasar hukum PMK 197 tahun 2013 yang berhubungan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, kemudian Taibaimin ini kemungkinan pengusaha kena pajak. Jadi, sesuai PMK 197 tahun 2013 yang berhubungan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas penjualan dan berhak mengkreditkan pajak masukan. Nah, kemudian selain PPN, perusahaan juga memiliki aset yang menjadi objek pajak penjualan atas barang mewah, yaitu berupa kendaraan operasional. Nah, kendaraan operasional yang digunakan oleh toko Taibaimin ini sesuai dengan pengenaan pajaknya yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 yang telah diperbarui pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 sehingga dikenakan tarif sebesar 3%. Nah, kemudian ada juga nih pembelian bahan baku dari supplier kain, di mana statusnya itu PKP yang memungkinkan perusahaan memperoleh faktur pajak dan mendapatkan potongan pajak masukan sebesar 11%. Namun, kondisi ini tidak berlaku untuk pembelian jasa jahit atau konveksi karena sebagian besar pelaku usahanya itu adalah non-PKP, di mana transaksi tersebut tidak menghasilkan faktur pajak sehingga tidak memiliki pajak masukan sama sekali. Kemudian kita masuk ke simulasi dan juga rekonsiliasi. Nah, dapat kita lihat pada tabel data berikut ini, yaitu PPN terutang dari pajak keluaran sebesar 27.170.000 dan juga PPN dari pajak masukannya sebesar 53.020.000. Nah, di sini kita akan mencari PPN terutangnya nih. Jadi, PPN terutang itu pajak keluaran dikurang dengan pajak masukan, yaitu 27.170.000 tadi kita kurangkan dengan 53.020.000. Dapatlah hasilnya 25.850.000. Nah, hasil akhir ini menunjukkan bahwa pajak itu lebih bayar. Namun, walaupun pajak ini lebih bayar, yaitu tidak ada nominal pajak yang harus kita setorkan ke kas negara dan tidak ada kewajiban pembayaran yang dilakukan. Namun wajib pajak tetap harus melaporkan SPT masa PPN paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, jika telat maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 500.000 sesuai dengan ketentuan KUP yang berlaku.
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Thai Buy Me merupakan pengusaha kena pajak yang wajib mengelola pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana PPN itu sendiri merupakan pajak atas konsumsi barang atau jasa kena pajak yang dipungut dengan tarif 11% dan juga pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yakni pajak pertambahan yang dikenakan pada barang kategori mewah seperti kendaraan operasional tertentu dengan tarif khusus, seperti contohnya kendaraan tadi tarifnya sebesar 3%. Nah, melalui simulasi laporan dapat kita ketahui bahwa PPN lebih bayar sebesar 25.850.000. Dan meskipun tidak ada nominal pajak yang harus kita setorkan ke kas negara dan tidak ada pembayaran yang wajib kita lakukan, namun perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT masa PPN guna menghindari sanksi denda administrasi sebesar 500.000 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.